Yang bodoh menyangka ia telah memenangkan pertempurannya, padahal ia hanya mengucapkan kata-kata kasar. Tetapi hanya dengan mengetahui bagaimana caranya bersabar yang menjadikan seorang pemenang. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita lahir dengan kampak di mulut kita, jangan digunakan. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu yang dikampak? Betul ya? Kadang-kadang kita dikampak ya dengan ucapan. Kalau Bapak Ibu dikampak dengan ucapan, jangan membalas dengan kampak. Tapi Sang Buddha mengatakan apa? Tetapi hanya dengan mengetahui bagaimana caranya bersabar yang menjadikannya seorang pemenang. Bersabar saja, ya. Bersabar saja. Kamu ini bagaimana? Kerja ndak betul, bukannya kerja dengan serius, ndak mau belajar. Kapan kamu bisa pintar? Hah? Tidak pernah pintar-pintar. Tahu ndak apa artinya tidak pintar-pintar? Tidak pintar-pintar itu artinya bodoh, gitu ya. Wah, sakit hati sampai sumsum tulang belakang ya. Tiba-tiba muncul syair. Suara saya muncul di kepala Bapak Ibu. Tetapi hanya dengan mengetahui bagaimana caranya bersabar yang menjadikan seorang pemenang. Begitu ya? Ya, Bapak Ibu, kalau dimarahi seseorang, bersabarlah. Syair terakhir. Banti nanti syairnya dihafal enggak? Enggak perlu ya. Syairnya juga dihafal, enggak pulang semuanya ya. Ya. Selanjutnya, ucapkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang disambut dan membangkitkan sukacita. Kata-kata yang tidak bernada beritikat buruk. Bicaralah baik-baik kepada sesama. Sutta Nipata 452. Nasihat dari Sang Buddha, berbicaralah yang baik kepada sesama. Bapak Ibu Saudara, jangan mengkampak orang lain dengan ucapan. Kalau dikampak, bersabarlah. Dan berbicaralah baik kepada sesama. Begitu ya. Mulai hari ini kalau Bapak Ibu sudah marah, jangan berbicara ya. Diam saja. Jangan sakiti orang lain. Diam saja. Nah, kalau susah diam, ingat saya ya. Wajah saya tiba-tiba muncul, nggak jadi marah lah. Begitu ya. Ya. Lalu Bante, gimana supaya ucapan saya selalu baik? Ucapan yang dilandasi metta dan karuna. Ya. Ucapan yang dilandasi metta dan karuna. Kalau Bapak Ibu ingat ini saja, kalimat ini saja. Ucapan yang dilandasi metta dan karuna. Bapak Ibu sudah akan selamat setiap waktu. Karena ucapan yang tidak dilandasi metta karuna kadang-kadang membahayakan kita. Ya. Apa maknanya? Nanti Bapak Ibu pulang renungkan sendiri. Ya, ucapan yang dilandasi dengan metta dan karuna. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, perbuatan benar. Bulir nomor 4 ya. Masih konsentrasi ya? Baik, masih konsentrasi. Baru 15 menit ya. Nah itu kelasnya baru 15 menit. Kita lanjutkan. Yang nomor 4 ini tidak saya jelaskan terlalu panjang. Karena hari ini kita belajar 8 poin. Gampang saja. Perbuatan yang benar yang tidak melanggar 5 sila. Ya. Yang tidak melanggar 5 sila. Bapak Ibu sudah sangat hafal bagian ini. Tapi kalau Bapak Ibu ada waktu, ada kesempatan, ada tekad, juga sangat baik praktik 8 sila. Ya, praktik 8 sila agar terbiasa dengan perbuatan benar, perbuatan berkualitas. Ada satu syair yang saya ambil. Karena kalau Bapak Ibu tidak berbuat benar, maka khawatirnya Bapak Ibu melakukan karma buruk. Perbuatan yang disertai dengan kebencian itu pasti biasanya akan melukai makhluk lain. Diingat satu syair ini Bapak Ibu Saudara, syair dari Sang Buddha. Kebencian tidak pernah dapat diatasi dengan kebencian. Hanya lewat kebersahabatan penuh kasihlah kebencian berhenti. Inilah hukum yang kekal. Ya. Kebencian tidak akan pernah selesai jika dibalas dengan kebencian. Kebencian dibalas dengan kesahabatan, kebersahabatan yang penuh kasih. Artinya kalau Bapak Ibu, ada orang yang Bapak Ibu benci, Bapak Ibu balas dengan kebencian tidak akan selesai.
Takutnya nanti ketemu lagi di kehidupan yang selanjutnya ya. Lahir jadi tetangganya. Nanti Bapak Ibu, kemanapun Bapak Ibu pergi, tetangganya dia. Kacau juga ya. Ya, kalau begitu bagaimana? Ya janganlah membenci, balaslah dengan kebersahabatan. Sulit Bante, yaitu sulit. Tapi Sang Buddha mengatakan inilah hukum yang kekal. Ya, lanjut. Nomor 5, mata pencaharian benar. Bisa menggunakan kata-kata lain adalah cara hidup yang benar. Juga tidak sulit Bapak Ibu Saudara, bermata pencaharian yang tidak melanggar sila, tidak merugikan makhluk lain. Ya, ada 3 pertanyaan. Jadi hari ini saya tanya Bapak Ibu, silakan jawab dalam hati. Apakah pekerjaan Bapak Ibu sudah sesuai dengan jalan mulia berunsur 8 atau tidak? Yang pertama, apakah pekerjaan kita berbahaya bagi orang lain maupun diri sendiri? Jika masih pekerjaan kita membahayakan orang lain ataupun diri sendiri, maka pekerjaan kita belum disebut pekerjaan yang benar. Ya. Masih ada resiko penderitaannya. Yang kedua, apakah melanggar 5 sila atau tidak? Ya. Dan yang ketiga, nah ini pentingnya, apakah pekerjaan kita membuat pikiran kita jadi sulit tenang? Ya. Kalau pekerjaan kita membuat kita jadi sulit tenang, maka itu juga tidak sesuai kriteria jalan mulia berunsur 8. Karena pikiran yang tidak tenang itu adalah dukkha. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir di sini jualan, kerja dan yang lainnya yang bermanfaat bagi orang lain, bersyukurlah. Ya. Walaupun bekerja itu melelahkan, tetapi membawa manfaat bagi makhluk lain. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar 5 poin. Saya berharap Bapak Ibu selalu bisa menghafal 5 poin ini. 5 poin ini membuat hidup kita menjadi sangat baik. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar. Cara hafalnya bagaimana Bante? Dimulai dari pandangan. Apa yang menjadi mindset kita akan menjadi basis pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita ucapkan. Betul ya? Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita ucapkan. Apa yang kita pikirkan dan ucapkan, itulah yang melandasi perbuatan. Dan apa yang menjadi perbuatan kita, menjadi mata pencaharian kita. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar. Selanjutnya, kenapa saya pisah 5 dan 3? Karena yang 3 selanjutnya adalah berhubungan dengan meditasi. Berhubungan dengan pengembangan batin. Bapak Ibu Saudara, yang ke-6 adalah usaha benar. Yang ke-7 perhatian benar. Yang ke-8 samadhi benar. Saya gunakan bahasa Palinya saja karena sulit diterjemahkan. Yang ke-6 apa Bapak Ibu? Usaha benar. Yang ke-7 Bapak Ibu? Perhatian benar. Yang ke-8 Bapak Ibu? Samadhi benar. Bapak Ibu Saudara, 3 ini disebut cita bhawana, pengembangan batin. Bahasa sederhananya meditasi. Meditasi itu bahasa Yunani, artinya perenungan. Tetapi dalam bahasa Pali, Sang Buddha menggunakan cita bhawana. Sang Buddha menggunakan cita bhawana, pengembangan batin. Bapak Ibu Saudara, ini 10 menit akan saya bahas 3 topik ini, 3 bagian ini. Bapak Ibu harus sangat konsentrasi. Ya, yang sudah lelah, sedikit ngantuk, tegakkan konsentrasi. Karena pelajaran hari ini penting. Jalan mulia berunsur 8 akan menjadi pedoman hidup Bapak Ibu seumur hidup. Praktikkanlah ini. Bapak Ibu bahkan akan mencapai kesucian. Yang ke-6, usaha benar. Bagaimana Bante usaha benar disebut sebagai meditasi? Bagaimana Bante usaha benar disebut sebagai cita bhawana pengembangan batin? Karena usaha benar itu berhubungan langsung dengan batin. Syaratnya adalah 4. Kalau kita mengatakan kita praktek usaha benar sama wayama, maka kita melakukan 4 hal. 1,
Pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang telah muncul dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan untuk muncul. Pikiran baik yang telah muncul dikembangkan. Bante, yang baik itu apa? Yang buruk itu apa? Yang buruk itu yang berhubungan dengan dosa, loba, moha. Kalau Bapak Ibu muncul kebencian, muncul keserakahan, muncul ego, kesombongan, cepat-cepat dilenyapkan dalam pikirannya. Jangan diikuti, ya. Pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang telah muncul dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan untuk muncul. Pikiran baik yang sudah muncul dikembangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, meditasi itu tidak hanya duduk diam 1 jam atau setengah jam, tapi setiap harinya kita juga bisa bermeditasi. Basis awalnya adalah sama wayama, usaha benar. Setiap Bapak Ibu muncul pikiran negatif, pikiran yang tertarik oleh kilesa, dosa, loba, moha, dan Bapak Ibu cepat-cepat meredakannya, itu Bapak Ibu sedang mempraktikkan cita bawana. Semoga diingat seumur hidup. Bapak Ibu Saudara, yang ketujuh. Yang ketujuh ini yang paling sering membuat orang bingung. Jadi kalau Bapak Ibu bingung yang nomor 7 rasanya sayang. Karena sudah belajar 1 sampai 6. Kalau 8 sama di benar ya semua orang bisa mengerti meditasi benar. Saya sudah pernah ikut kelas meditasi Bante, meditasi saya sudah benar. Bagus. Sekarang yang nomor 7 ini gantung. Perhatian benar. Apa yang dimaksud perhatian benar? Apakah Bapak Ibu Saudara selama ini sudah memperhatikan yang benar-benar? Nah, ternyata perhatian benar itu adalah memperhatikan segala sesuatu dengan karakteristik alamiahnya. Gampangnya apa? Ingat saja, hafal saja. Anicca, dukkha, anatta. Anicca, dukkha, anatta. Setiap kali Bapak Ibu memperhatikan sesuatu, muncul kebijaksanaan, paham bahwa yang kita amati adalah anicca, dukkha, anatta. Apa maksudnya Bante? Bapak Ibu memperhatikan tubuh ini. Apakah tubuh ini berubah atau tidak berubah? Berubah ya. Yang muda menjadi lebih tua, ya, yang kurus bisa jadi gemuk, yang gemuk bisa jadi kurus, dan sebagainya. Tubuh ini berubah, anicca. Apakah yang berubah itu membawa kepuasan atau tidak memuaskan? Tidak memuaskan. Membawa penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan. Ya, dulu kaki masih kuat, ya. Kalau sudah 50 ke atas ya sudah ngilu-ngilu, ngilu di sini, ngilu di sini, ya. Ngilu di sini. Bante kok tahu? Apakah Bante sudah umur 50? Saya belum 50, kadang-kadang sudah ngilu ya. Nah, itulah tubuh anicca. Terjadi perubahan. Lalu tubuh itu anatta. Anatta itu apa? Tidak bisa kita atur. Ya, tidak bisa kita perintah-perintah. Karena tidak bisa diatur, maka bukanlah milik kita. Karena bukan milik kita, kita sebut bukanlah diri. Apa yang tidak bisa diatur? Tubuh tidak bisa diatur. Bisa Bapak Ibu perintah, oh kaki janganlah sakit. Bisa? Tidak bisa ya. Kalau meditasi 1 jam dia kesemutan. Kalau bisa diperintah senang juga. Oh kaki saya perintahkan. Selama meditasi kamu tidak boleh kesemutan. Gitu ya. 2 jam. Pinggang kamu saya perintah. Selama meditasi 2 jam kamu tidak boleh sakit. Begitu ya. Kenyataannya apa? Baru setengah jam sudah kesemutan. Tidak bisa diatur. Apa yang tidak bisa diatur bukanlah milik kita. Apa yang bukan milik kita bukanlah diri kita. Salah satu pemahaman anatta secara sederhana adalah tidak bisa diatur. Ada lagi pemahaman-pemahaman yang lebih advance. Tapi hari ini saya kenalkan pemahaman-pemahaman yang lebih basic. Bapak Ibu Saudara, perhatian benar adalah memperhatikan dengan pemahaman Dhamma. Bapak Ibu hari ini menghafal anicca, dukkha, anatta. Berarti manfaatnya apa? Baik. Yang kita perhatikan adalah pancakanda. Misalkan Bapak Ibu memperhatikan perasaan. Perhatikan saja batinnya sendiri. Apa yang terjadi setiap hari. Ya, oleh karena itu Bante Utamo mempopulerkan kalimat. Saat ini saya sedang apa?
Pernah mendengar? Ya. Saat ini saya sedang apa? Niatnya apa? Melihat ke dalam diri, memperhatikan batinnya sendiri. Nah, contoh, kita memperhatikan perasaan kita sendiri. Kita jadi tahu, oh, perasaan itu bisa bergejolak. Perasaan itu berubah-ubah. Bapak Ibu Saudara setuju perasaan berubah-ubah? Setuju ya? Buktinya apa? Kadang-kadang pagi moodnya bagus, sore moodnya jelek. Betul ya? Kadang-kadang pagi moodnya jelek, sore moodnya bagus. Tadi pagi masih ketawa-ketawa. Sore ketemu, saya sudah diomel-omeli. Begitu ya? Kenapa ya? Namanya manusia. Mood berubah-ubah. Perasaan anicca. Tapi apa yang menjadi kebijaksanaan, Bante? Kata Bante, perhatian benar. Kebijaksanaan muncul. Apa yang menjadi kebijaksanaan? Sekarang saya sudah tahu perasaan saya berubah-ubah. Perasaan saya anicca. Kadang mood saya baik, kadang mood saya jelek. Yang menjadi kebijaksanaan itu adalah bahwa secara alamiahnya perasaan itu memang bisa berubah. Jadi kalau Bapak Ibu dari perasaannya baik jadi perasaannya tidak baik, jangan selalu menyalahkan orang lain. Gara-gara ketemu kamu loh, sekarang mood saya jadi jelek. Betul ya? Jangan seperti itu. Kenapa? Memang seyogianya perasaan kita bisa berubah-ubah. Kadang moodnya baik, kadang moodnya jelek. Yang salah siapa? Yang salah diri sendiri. Karena Bapak Ibu kurang praktik samadhi. Kalau Bapak Ibu samadinya kuat, ketika moodnya jelek, Bapak Ibu mulai bisa menenangkannya. Nafas masuk, nafas keluar. Cari pelajaran saya di online, pelajaran tentang meditasi. Saya ajari bagaimana nafas masuk, nafas keluar. Kalau Bapak Ibu bad mood, nafas masuk, nafas keluar. Jadi kalau Bapak Ibu mulai hari ini sering bad mood, jangan salahkan orang lain. Pahamilah bahwa pikiran kita memang bisa berubah-ubah, waving, seperti ombak. Dengan memahami itu muncul kebijaksanaan. Dengan mulai tidak menyalahkan orang lain, kita lebih melihat ke dalam diri. Baru kita masuk ke yang nomor 8, samadhi benar. Bapak Ibu jangan lupa, perhatian benar adalah memperhatikan sesuai dengan dhamma. Memperhatikan anicca, dukkha, anatta. Yang kedelapan, samadhi benar. Apa itu samadhi benar? Praktek yang membawa pada batin yang menjadi luhur. Batin yang menjadi luhur itu jauh dari dosa, loba, moha. Metta, karuna, mudita, upekha berkembang. Dan bahkan mencapai tingkatan-tingkatan tinggi yang disebut dengan jhana. Tapi tidak saya bahas hari ini. Tetapi samadhi benar adalah pikiran yang sudah muncul konsentrasi yang lebih tinggi yang membawa pada ketenangan. Misalkan apa? Meditasi nafas masuk, nafas keluar. Bagi yang belum pernah ikut, nanti dicari pelatihan mengenai meditasi. Ya, meditasi anapanasati. Nafas masuk, nafas keluar. Bapak Ibu Saudara, nah jam 10.45. Ada jam di situ ya, silakan lihat ya. Nah, tepat janji. Nah, Jalan Mulia berunsur 8. Semoga Bapak Ibu hafal semua yang saya jelaskan tadi ya. Supaya Bapak Ibu boleh pulang ya. Nanti pas pulang saya tunggu di tangga situ. Ya. Nomor 6 apa? Usaha benar Bante, pulang ya. Pandangan benar apa? Baik dan buruk, hukum kama wipaka, 4 kebenaran mulia. Pulang ya. 300 orang. Kalau saya cek satu-satu saya enggak makan ya. Baik, kita ulang bersama-sama saja. Bapak Ibu Saudara, silakan memejamkan mata. Akan saya ulang kesimpulan esensi pelajaran kita hari ini. Semoga Bapak Ibu ingat pedoman hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jalan mulia berunsur 8. Yang pertama, pandangan benar. Seseorang memahami baik dan buruk. Memahami hukum kama wipaka. Memahami 4 kebenaran mulia secara mendasar. Setelah pandangan benar muncul yang kedua,
pikiran benar. Pikiran yang benar, yang terampil, memiliki 3 karakter. Yang pertama, kerelaan dan kemurahan hati. Yang kedua, pikiran penuh meta. Dan yang ketiga, pikiran yang penuh dengan karuna. Yang ketiga, ucapan benar, ucapan yang jauh dari musawada, berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang lembut, tidak menggunakan kata-kata sebagai senjata, dan tidak gosip yang buruk. 4 ini adalah ucapan yang benar, ucapan yang baik. Semoga Bapak Ibu senantiasa melatih ucapan yang baik ini. Yang kelima, yang keempat, perbuatan benar, perbuatan yang tidak melanggar 5 sila. Yang kelima, mata pencaharian benar, mata pencaharian yang tidak membahayakan diri sendiri dan makhluk lain, yang tidak melanggar 5 sila, dan yang membawa hidup yang tenang. Yang keenam, usaha benar, yang sudah merupakan bagian dari cita bawana pengembangan batin. Dengan mempraktikkan usaha benar, kita berusaha. Pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang telah muncul diusahakan untuk dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan untuk muncul. Pikiran baik yang telah muncul dikembangkan. Setelah kita praktik sama wayama, usaha benar, kita mempraktikkan sati benar, perhatian benar, memperhatikan anicca, dukkha, dan anatta dalam aspek kehidupan kita maupun dalam ketika praktik meditasi vipassana. Memperhatikan anicca, dukkha, dan anatta. Dan yang kedelapan, samadhi benar, melatih batin, menyucikan hati dan pikiran, berkonsentrasi dan menenangkan pikiran-pikiran yang kacau. Salah satunya adalah praktik anapanasati, meditasi nafas. Semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 ini sebagai pedoman hidup Bapak Ibu untuk selama-lamanya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.